Rasanya saya mau menangis ketika tanaman saya itu pertumbuhannya kurang maksimal dan anakan padi saya kurang banyak sahabat ya. Dan ternyata sekali menggunakan pupuk ini dan hasilnya menjadi boom. Wow, ini tanaman padi baru sekali saya spray sahabat ya. Ternyata baru kali ini saya mendapatkan pupuk sebagus ini. Sahabat, di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara membuat pupuk cair untuk tanaman padi, sehingga anakan padi kita itu menjadi banyak dan entarnya menjadi produktif. Sebelum itu, penyepraian yang kita lakukan adalah penyepraian sesudah pindah tanam, sahabat ya. Di umur 3-4 hari sudah kita lakukan penyepraian, sehingga entar pertumbuhannya cepat untuk tanaman padi yang di fase pindah tanam dan tanaman padi kita tidak stres sahabat dan tidak mengalami yang namanya kematian. Nah, untuk pupuk cair yang kita gunakan di sini yang perlu sahabat lakukan adalah pertama, siapkan pupuk NPK. Untuk pupuk ini hati-hati karena banyak sekali pupuk NPK palsu. Nah, pupuk NPK yang kita gunakan adalah pupuk NPK 16-16-16 sahabat ya. Nah, bahan yang kedua di sini baru kita siapkan micin sahabat ya. Micin yang kita gunakan hanya sedikit saja. Kalau bisa beli micin yang berukuran 500 gram, yang berukuran 250 gram sahabat, lebih enak sahabat ya. Nah, setelah micin ini ntar banyak sekali kandungan yang bermanfaat sekali untuk tanah dan juga tanaman. Nah, untuk micin ini ada kandungan asam aminonya sahabat ya, yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kita untuk mempercepat pertumbuhannya. Caranya, siapkan air sebanyak kurang lebih 1 liter dulu sahabat ya. Nah, karena pupuk cair yang kita buat ini adalah pupuk cair yang langsung kita gunakan untuk tanaman padi tanpa fermentasi atau pengolahan khusus. Nah, untuk micinnya sahabat ya, di sini kita harus gunakan takarnya. Pergendongan semprotan, sahabat bisa menggunakan micin sebanyak kurang lebih 1 sendok atau 2 sendok. Itu udah cukup semenjak di fase pindah tanam sahabat ya. Nah, setelah ini micinnya yang saya gunakan adalah 1 sendok di fase pindah tanam. Baru kita aduk merata. Karena micin ini cepat cair, kita mengaduknya nggak usah terlalu lama. Sebentar aja sudah cukup sahabat ya. Nah, ketika melakukan penyepraian, pastikan air pada pesawahan kita itu kering. Nah, setelah ini sahabat ya, baru kita masukkan pupuk NPK-nya. Nah, pupuk NPK yang kita gunakan di sini nggak usah banyak-banyak sahabat ya, sedikit saja untuk 1 tangki semprotan kita. Nah, di sini kita masukkan dulu dari pupuk NPK ini yang kedua sendok sahabat ya, dan ini yang untuk 1, 2, atau 3 sendok. Nah, ini yang ketiga sendok sahabat untuk pupuk NPK-nya. Yang perlu sahabat perhatikan agar hasilnya maksimal sahabat ya, adalah proses yang kita lakukan biar pupuk NPK ini bersama micin ini kerjanya itu maksimal dan siap diserap oleh tanaman kita sahabat. Itu yang perlu diperhatikan, jangan sampai salah menggunakan micin ini sahabat ya. Setelah ini sahabat, nah, baru di sini kita siapkan pupuk organik cair. Pupuk organik cair yang saya gunakan di sini adalah pupuk dari High Note Daun, yaitu Mulia Tani. Pupuk organik cair ini cukup sekali mikroorganisme yang dibutuhkan tanaman dan juga tanah. Dan ada unsur hara makro seperti nitrogen, fosfat, dan juga kalium yang dibutuhkan oleh tanaman, dan juga ada ZPT-nya dan zat pengatur tumbuhnya sehingga mempercepat pertumbuhan tanaman padi kita dan tidak stres, dan juga bisa memperbanyak anakan padi kita dengan cepat semenjak pindah tanam sahabat ya. Nah, untuk High Note Daun ini sahabat bisa klik di bawah video ini dan sahabat langsung bisa membelinya ya, saya taruh di bawah video ini. Dan untuk ukurannya, 1 tutup botol yang kita dapatkan dari pupuk ini udah ada ukurannya seperti ini. Nah, ini untuk 10 liter air sahabat ya. Untuk gendongan 16 liter air, sahabat bisa menggunakan 1 tutup ini bersama setengahnya aja udah cukup. Ini sangat irit. Per liternya sahabat menggunakan 2 mili per liter dari High Note Daun ini. Dan sahabat bisa klik di bawah video. Nah, setelah ini sahabat, baru kita campur adukan dari High Note Daunnya, yaitu pupuk organik cair yang lengkap nutrisinya di fase pindah tanam, khusus buat di fase vegetatif, sehingga memperbanyak anakan padi kita dan pucuk anakan padi kita. Nah, setelah ini sahabat, ntar langsung kita bisa campurkan High Note Daunnya ke pupuk organik cair atau pupuk organik yang kita sudah siapkan, yaitu pupuk NPK-nya sahabat. Seperti ini ya, kita campurkan saja. Dan ini kerja kita adalah sekali kita kerja, kita sudah bisa membuat tanaman kita itu tumbuh subur dan maksimal.
Nah, ini pupuk organik cair yang saya bikin, sahabat ya. Dan ada high note daunnya juga di situ ya, saya campurkan. Dan warnanya sangat pekat sekali seperti ini. Tetapi menggunakan high note daun itu sudah cukup, sahabat ya. Nah, baru kita masukkan air seperti ini. Sahabat, kalau mau mempercepat pertumbuhan tanaman padi kita, sahabat bisa menggunakan tablet saga, sahabat ya. Tablet saga juga itu udah bagus seperti ini ya, bentuknya tablet saga ini. Dan ini bisa kita lakukan sistem spray juga. Nah, kita lakukan sistem spray untuk tanaman padi kita seperti ini. Nah, setelah itu ntar seminggu satu kali kita melakukan sistem spray seperti. Setelah ini, sahabat, kalau ada setelah pemberian pupuk pertama terjadinya keasam-asaman. Kalau sudah terjadi keasam-asaman, otomatis penyakit itu berdatangan. Solusinya, sahabat bisa menggunakan dari kalsinut ini. Pupuk kalsinut ini cukup 3 unsur hara yang dibutuhkan tanaman kita. 3 nutrisi yang dibutuhkan tanaman kita ada di kalsinut ini. Ada namanya kalsium yang menetralkan pH tanah kita, ada juga asam humat yang menyuburkan tanah kita, dan juga ada silika, sahabat ya, yang membuat batang tanaman kita itu menjadi kuat dan panen kita meningkat. Itu silika. Nah, untuk pupuk kalsinut ini, sahabat, mari kita buka dan sahabat bisa lihat ya. Ini sering juga saya gunakan untuk kalsinut ini. Nah, untuk pupuk kalsinut ini adalah pupuk organik pupuk organik padat begitu ya, sahabat. Nah, begini. Ini adalah pupuk organik, bukan pupuk kimia maksud saya, sahabat ya. Oke, ini kita gunakan pergendongan semprotan per tangki semprotan tersebut cukup 3 sendok saja dari pupuk kalsinut ini, sahabat ya. Sehingga daya tahan terhadap penyakit tanaman kita itu bagusnya dari kalsinut ini. Ini yang ketiga sendok. Setelah itu baru kita campur adukan. Ketika dicampur adukan warnanya hitam, yang artinya asam humatnya itu sangat kental sekali, sahabat ya. Lalu setelah ini baru kita masukkan ke gendongan semprotan atau tangki semprotan kita, sahabat ya. Sehingga tanaman kita itu entar pH-nya tanah kita menjadi pH-nya menjadi normal, terhindar dari penyakit karena ada silikanya, sahabat ya, dan ada asam humatnya sehingga menyuburkan tanaman kita. Biasanya tanaman padi kita itu sering sekali terkena yang namanya keresek atau asam-asaman seperti ini. Nah, itu solusinya kalsinut, sahabat bisa spray, sahabat ya. Kalsinut yang saya sering gunakan, jarang saya menggunakan pupuk-pupuk lainnya dan tanaman kita tumbuh subur. Nah, bagi tanaman sahabat yang terkena keresek seperti ini, nah ini ceritanya harus menggunakan yang namanya pupuk kalsinut tersebut sehingga tidak ada terjadinya keresek seperti ini. Nah, ini sahabat ya, ini keresek. Dan ntar sahabat bisa spray sekali seminggu dari kalsinut itu, sahabat. Itu saja, sahabat ya, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.